namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master. Kalau kalian baru pertama kali menemukan channel ini, selamat. Kalian baru saja menemukan jarum di dalam jerami. Aku adalah seorang shamanic healer, energy reiki master, dan juga fortune teller. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Itu langsung menuju ke WhatsAppku ya guys. Sekarang kita mau lihat, kita agak kepo-kepo dikit tentang perasaan dia terhadapmu ya. Pertama dulu kita akan lihat energi dia sebelum kita masuk ke Arcana Mayor. Energi dia dan energimu. Kita akan gunakan apanya dong. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Ya, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke, kita lihat dulu energimu. 3 kartu yang merepresentasikan energimu saat ini. Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Kamu bisa fokuskan beberapa orang atau satu atau siapapun, terserah lo dah. Yang lo senang. Authenticity, sedang jujur dan terbuka. Devotion, solitude, menyendiri. Ini 3 energimu ya. Sedangkan kita buka energi dari dia. Support, lagi butuh bantuan, lagi butuh ketenangan ya, ada freedom di sini. Dia mungkin terlilit satu masalah dan menginginkan satu penyelesaian yang baik. Aku ngelihat banyak hal-hal yang saat ini energinya kamu dan dia ini seperti sebuah simalakama nih. Ada pertentangan batin antara di dalam dirimu dan dirinya ya. Ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan, dan ini bersifat kita ke dia dulu. Ini energimu. Kita ke dia dulu. Ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan di dalam hidup dia saat ini, termasuk aku ngerasa finansial sih. Ada sesuatu yang sifatnya finansial dan dia menutupi ini sedari dulu, sedari lama, atau bahkan dia nggak ngerti apa yang dia sekarang cari. Yang dia lakukan, yang dia mau, dia fokuskan adalah untuk menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Ini ada relevansinya ke hutang piutang atau hal-hal yang sifatnya kebebasan di dalam pekerjaan dia, dan dia menginginkan semua hal-hal yang sifatnya kebebasan nih. Ada ketegangan yang dia rasakan terhadap energi apa sih istilahnya, energi yang saat ini dia fokuskan ya. Dia menutupi sesuatu, tapi bisa saja bukan relationship dia ke orang lain, tapi bisa saja hubungan dia dengan finansial dia atau hubungan dia dengan pekerjaan dia gitu. Sedangkan energi kamu saat ini, kamu menuntut kejelasan di dalam hubungan ini. Kalaupun hubungan ini sudah ada hubungan gitu, tapi kalau memang tidak ada hubungan, kamu juga ngerasa aku pinginnya sendiri nih saat ini gitu. Dan kayak nggak ngerti, sebenarnya kamu juga nggak ngerti nih, bingung mau gimana dengan diri kamu sendiri, mau bagaimana ke depannya, dan mau bagaimana dengan semua ini gitu. Kamu mungkin menyukai dia, tapi mungkin kamu ngelihat dia juga nggak effort buat kamu. Kamu mungkin ngelihat dia sedang sibuk sendiri karena memang banyak hal yang sedang dia pikirkan, termasuk keluarga dia. Mungkin ada energi lain yang mungkin membuat dia fokus gitu ya, termasuk tadi hutang piutang atau banyak masalah di dalam pekerjaan, atau dia memiliki bisnis yang saat ini sedang dia usahakan untuk berkembang gitu. So mungkin kamu saat ini harus berbesar hati untuk menyendiri dulu, melihat keseriusan dia, dan mungkin dia juga harus menunggu dirinya untuk bebas dari hal-hal ini, dari hal-hal hutang piutang ini, hal-hal masalah finansial ini gitu
Ya teman-teman, ini kayak kalian tuh sebenarnya sudah jujur tentang perasaan kalian terhadap dia. Tapi yang mungkin kamu dapatkan jawaban gak sesuai dengan yang kamu mau gitu. Sedangkan dia menginginkan freedom dan kamu menginginkan kejelasan gitu. Kira-kira gitu. Tapi saat ini yang kamu rasakan adalah kesendirian. Kamu mungkin menginginkan dia, tapi dia mungkin juga menginginkan kamu. Hanya saja energinya yang saat ini kalian tebarkan satu sama lain adalah revenge. Kayak ada energi sengit gitu. Padahal sebenarnya yang kamu butuhkan adalah menunggu dia untuk siap aja. Kalau dilihat dari dua energi ini saling kayak ada cing gitu, kayak pandangan yang tajam terus berapi-api, yang satunya punya listrik di matanya gitu. Tapi aku rasa kalian itu wanting each other karena energi dia sebenarnya menginginkan kamu juga, hanya saja atau bahkan kebalik nih, dia menginginkan kamu yang kayak ngerasa jual mahal gitu nggak sih? Ada kartu di Desert Solitude, atau kamu ngerasa sendiri nih. Kita lihat arkana mayornya menghubungkan kamu. Di sini ada The Three of Cup. Udah sama-sama suka, tapi mungkin nggak ketemu jalannya. Bagaimana ngomongnya dan komunikasi. Bagaimana energi dia terhadap kamu mungkin memiliki ketertarikan. Kamu juga memiliki ketertarikan yang sama. Mungkin ya. Kalau dilihat di dalam The Three of Cups, penghubungan antara kamu dan dia, sebenarnya tinggal ngomong sejujurnya aja bagaimana perasaan kamu. Dan mungkin kamu juga udah ngomong nih sejujurnya terhadap perasaan dia. Hanya saja dia mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan masalah finansial dia atau hubungan dia dengan orang lain. Jadi kayak masih nunggu waktu untuk benar-benar kalian bisa The Three of Cups ini, esensi untuk bersama ini gitu. Ya teman-teman, aku yakin perasaan dia terhadap kamu tuh memang menginginkan apa ya istilahnya itu, koneksi. Tapi mungkin dia belum siap secara batin karena banyak hal yang apa ya, aku ini nggak bisa mikirin banyak perasaan. Aku ini nggak bisa fokus ke percintaan karena yang terlihat di sini adalah banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku juga nggak mau pada saatnya nanti kita berpasangan, kita memiliki hubungan, kamu menilai aku salah karena aku punya banyak masalah gitu. Itu yang mungkin dia ingin utarakan terhadap hubungan ini gitu. So nggak ada salahnya buat kamu saat ini, karena energimu saat ini ada di kartu Solitude ya. Kamu harus nunggu. Walaupun nanti sebenarnya semesta akan mempersiapkan satu pencapaian lagi untuk kalian berdua ketemu lagi dan ngobrol tentang hubungan ini nanti ke depannya gimana gitu. Ada Two of Cup, koneksi, ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini berbicara tentang kesabaran. Ya, memang disuruh sabar sih sebenarnya. Aku ngerasa kamu mungkin ya, energi kamu saat ini di sini sudah sering juga ngebantu dia. Dan sudah sering juga kayak memberikan dia bantuan-bantuan baik secara materi dan non materi ya. Tapi kamu ngerasa kok aku ngerasa kurang terus nih bantuanku yang aku kasih. Kok aku nggak dapetin kejelasan nih gitu. Dan kesabaranmu juga udah kayak aku ini udah di ambang batas kesabaran. Sampai kapan mau kamu menyelesaikan hubungan ini gitu. Sampai kapan kamu mau menggantungi hubungan ini. Sampai kapan kita ini menemukan kejelasan. Dan kapan kamu akan menikahi aku. Itu sebenarnya yang kamu inginkan kan sebenarnya. Tapi lagi-lagi The Two of Cup, kamu ngerasa koneksi yang kuat terhadap dia. Dan ada kesinambungan di dalam dirimu yang menggambarkan bahwa kamu harus membantu dia nih apapun kesulitan dia. Aku rasa gitu. Dia ngerasa bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, tapi sebenarnya dia sendiri kayak ngerasa sulit mengatur hidup dia sendiri gitu. Sedangkan di energi dia ya ada keberuntungan banget. Dia ngerasa beruntung banget bertemu dengan kamu, bahwa sebenarnya dia ini ngerasa kamu tuh penolong dalam hidup dia. Itu yang aku rasa koneksi hubungan kamu saat ini. Kayak Two of Cup, kamu sama dia memang terkoneksi, tapi perasaan dia terhadap kamu, energi dia terhadap kamu mungkin ngerasa ada banyak beban moral gitu. Dia ngerasa nggak enak dengan segala bantuanmu. Tapi ada sometimes kamu sabar menunggu dia. Kenapa dia mungkin terlihat cuek terhadap hubungan ini? Kamu ngerasa ada ketimpangan. Aku selalu ada buat kamu, tapi kamu nggak bisa ngasih aku kepastian. Dan energi dia cenderung kayak main-main gitu. Dia mengejar dunia dia sendiri kalau dilihat dari kartu The World ini. Banyak hal yang berapa ya istilahnya,
membuat kamu itu ragu gitu. Tapi mau nggak mau, karena mungkin kamu sudah banyak mengeluarkan pundi-pundi amal SCTP, kamu sudah banyak mengeluarkan waktu, tenaga, air mata gitu ya, dengan menunggu dia sedemikian rupanya. Tapi mungkin kamu ngelihat dia nggak effort untuk dapetin kamu, jadi mau nggak mau kamu harus nunggu lebih lama lagi. Kamu takut rugi lebih banyak lagi gitu. Menurut aku, kalau boleh saran ya, The Three of Cups ini menggambarkan akan terjadi rekonsiliasi antara kamu dan dia. Hanya saja memang waktu semesta ini kita nggak bisa tunggu momen yang pas, nanti kita nggak bisa, kita harus pasrah. Karena lagi-lagi Seven of Pentacles ini berbicara tentang kesabaran ya. Dan kalau kamu sabar, kamu bakal di reward oleh semesta dengan hubungan yang kalian mau ini. Orang yang kamu tunggu, jangan harap dia bisa datang dalam hidupmu kalau kamu juga memaksakan kehendakmu gitu. Ada kalanya memang semesta mau kamu untuk memasrahkan diri sih menurut aku, teman-teman. Sedangkan energi dia ngerasa selengean, dia ngerasa memiliki segalanya, dia ngerasa di atas angin dengan bantuanmu, dan kamu sekarang mungkin ngerasa sakit hati, bingung, khawatir, curiga, banyak hal-hal lah yang kayak nggak sesuai dengan keinginanmu, banyak hal lah yang nggak sesuai dengan kemauanmu. So makanya mungkin kamu ngerasa udahlah, ada kata devotion kan di sini, udahlah ya, aku udah capek gitu, aku udah lelah. Kamu mau seperti apa ya terserah gitu. Ace of Pentacles, banyaknya pengorbanan yang kamu berikan terhadap dia, termasuk waktu, tenaga, air mata, dan bisa saja finansial, membuat dia juga nggak apa ya istilahnya, dia ini nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Walaupun kamu udah ngebantu dia secara finansial, tapi kamu nggak bisa dapetin raganya, kamu nggak bisa dapetin koneksinya, kamu nggak bisa dapetin dia seutuhnya, karena lagi-lagi kamu mungkin melihat dia berjalan dengan orang lain, atau dia sibuk dengan dunia sendiri, atau ngerasa membuat hidupmu beban gitu. So aku ngerasa ya, dalam koneksivitas antara kamu dan dia ini berhubungan dengan karmic relationship sih, atau sesuatu yang kamu akan pelajari di dalam hubungan ini yang membuat kamu paham tentang apa artinya sebenarnya hidup ini gitu. Kamu ngerasain koneksi yang kuat, sedangkan dia ngerasain kamu itu adalah penolong di dalam hidup dia. Jadi koneksinya walaupun sudah terjadi hubungan seksual ya, aku ngerasa hubungan ini koneksinya adalah karmic relationship yang menjurus pada ini akan membuat kamu itu awake, bangkit kesadarannya, bangkit pemahamannya gitu sih teman-teman. Aku yakin bahwa sebenarnya yang kamu butuhkan hanyalah menunggu. Apakah kamu dimanfaatkan? Aku ngerasa arahnya ke sana. Tapi apakah pemanfaatan ini akan berakhir? Aku yakin pemanfaatan ini akan berakhir karena ada The Wheel of Fortune sama Ace of Pentacles. At the end of the day, The Wheel of Fortune ini terjadi perubahan besar-besaran yang membuat mungkin dia nanti sadar siapa yang berkorban untuk dia, siapa yang ada untuk dia, dan apa sebenarnya arti kamu di dalam hidup dia. So banyak yang sebenarnya akan kamu dapatkan kejelasannya, tapi memang kayak waktu ini terlalu lama buat kamu menunggu gitu. Capek ya kalau nunggu sesuatu yang nggak pasti, dan apalagi kalau kita sudah ngerasa dimanfaatin, kayak banyak banget kehaluan-haluan yang akan kita ciptakan di dalam pikiran kita. Mungkin kecurigaan juga, apakah dia sudah memiliki pasangan apa belum, apakah dia memiliki hubungan dengan orang lain apa belum. Jadi banyak energi di dalam otak kita yang meng-create satu fiction gitu, satu skema fiksi. Di sini ada The Three of Wands, dan di sini ada Six of Pentacles. The Three of Wands ini menggambarkan resiko yang sudah kamu ambil ya. Ada momentum yang mungkin masa bodoh dengan segala macam pengorbananmu saat ini dengan dia, dan kamu kayak udahlah, energinya gitu. Ini energimu ya, The Three of Wands. Udahlah, kayak ini mungkin momennya aku sudah harus cuekin dia. Dan dia kayak Six of Pentacles nih, kayak memohon bantuan terhadap dirimu, tapi kayak kamu udahlah, aku udah capek gitu. Ada sometimes di dalam batinmu kamu nggak bisa bohongi bahwa kamu mencintai dia. Ada sometimes dia terus meminta bantuan financial atau bahkan bantuan lain selain finansial, dan kamu ngerasa kamu bertanggung jawab terhadap hidup dia. Jadi kayak buah si malakama gitu. Kamu pingin cuek tapi kamu nggak bisa. Dia selalu bisa memanfaatkan kamu dan memanipulasi kamu gitu. Energinya karmik.
Ini hubungannya karmik menurut aku gitu. Kalau kamu ngerasa ini readingannya accurate buat kamu, this is karmic relationship. Ada sometimes kamu butuhin kasih sayang dia, tapi dia nggak ngasih kamu support. Kamu nggak dapetin dia support ya, nggak dapetin support dari dia, dan dia cuma memanfaatkan kamu secara finansial. Aku yakin this is a very karmic relationship yang selalu kita akan lihat konflik-konflik di dalam karmic relationship ini. Ya, tetapi tidak dipungkiri bahwa aku ngelihat dia juga mencintai kamu, tapi ekspresi dari cinta dia ini berbeda dengan ekspresi-ekspresi yang bisa kamu dapatkan, yang kamu mau dapatkan. Dia terlihat cuek, memang mungkin karakter dia seperti itu. Dia terlihat lebih mementingkan dirinya sendiri ya, karena mungkin dia banyak problem-problem yang sifatnya tadi financially atau hal-hal yang kamu nggak ngerti sebenarnya apa masalah dia gitu. Ya, aku ngerasa juga banyak masalah-masalah di dalam keluarga gitu. Tapi apakah ini aku akan berjodoh dengan dia? Bisa aja kamu berjodoh, karena ada banyak kartu pendukung yang menggambarkan kalian berjodoh. Hanya saja the Wheel of Fortune mungkin memang butuh waktu. Nine of Swords, capek ya, selalu banyak berkorban, tapi mungkin kita nggak ngerasa dapetin positive feedback gitu. Kita selalu kayak ngerasa terlalu banyak berkorban dan kita nggak dapetin apa yang kita mau dalam hubungan ini. Jangankan kejelasan, komunikasi aja jarang. Tapi kalau once dia butuh kamu selalu ada buat dia. Jadi kayak ada, ya kamu definitely dimanfaatkan. According dari energi ini kamu dimanfaatkan. Dan kamu terlalu naif untuk terus berada di lingkaran ini sebenarnya. Kamu bisa aja memutuskan, ya udah deh, aku capek, aku pengen hidup tenang, dan kamu mungkin sudah saatnya pergi dari hidupku. Tapi at the sometimes kamu mau pergi dari hidup dia akan selalu cari cara untuk dapetin energimu lagi dan kamu luluh lagi. Itu terus terjadi di dalam ini gitu. Poin-poin kamu di sini, kamu udah jujur dan terbuka terhadap perasaanmu. Hanya saja dia selalu membuat kamu tuh kembali dengan segala macam energi vibrasi yang dia pancarkan terhadap dirimu gitu, teman-teman. Ya. Kita lihat the Two of Cups, the Ten of Wands. Kalian tuh memang terkoneksi, tapi koneksinya spiritual. Dia hadir dalam hidupmu untuk memberikan kamu pelajaran, dan kamu juga hadir dalam hidup dia untuk mensupport dia. That is hubungan karmic relationship, that is gitu ya teman-teman. Kita lihat perasaanmu terdalam terhadap dia. Oke, obscurity. Ada second chance. Di sini ada obscurity sama second chance. Jadi kayak apa sih sebenarnya rahasia yang dia simpan? Kamu terus bertanya tentang itu. Apa sih sebenarnya rahasia yang dia simpan nih? Gitu. Kamu selalu menanyakan itu. Apakah dia punya pasangan apa enggak? Jadi kamu ngerasa insecure dengan semua misteri-misteri yang dia simpan dan dia nggak mau utarakan di dalam hubungan ini. Dan kamu selalu aja bisa second chance, ngasih dia kesempatan-kesempatan lain, walaupun selalu ada kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Itulah bodohnya kamu. Energimu selalu selalu aja luluh, lantah gitu, intimasi. Iya, dia bisa mengendalikan kamu dengan ketampanan dia ya. Aku ngerasa dia bertumbuh sedangkan kamu berjatuh gitu. Aku ngerasa dia bisa membangkitkan gairah seksualmu. Aku yakin hubungan ini sudah jauh gitu. Tapi kamu nggak bisa dapetin kejelasan dalam hubungan ini. Aku yakin kayak kamu tuh menuntut kejelasan, atau bahkan hubungan ini aku menuntut ikatan gitu, kejelasan lah intinya. Kita ini sebenarnya apa? Tapi kamu nggak bisa dapetin ini dari dia, dan cenderung dia selalu bisa memanfaatkan kamu. Once dia butuh seksualitas, dia akan cari kamu. Once kamu butuh dia nggak akan available buat kamu. Atau bahkan kalau dia butuh kamu secara penumpang kehidupan, ATM gitu ya, kamu selalu ada buat dia. Tapi once kamu inginkan bantuan atau sekedar apa istilahnya itu, sekedar teman untuk ngobrol, kamu gak bisa dapatin dia gitu. Ini memang definitely kamu dimanfaatkan, dan kamu udah tahu sebenarnya sedari awal perjalanan percintaan ini gimana, endingnya gimana gitu. Tapi kata semesta, ada sesuatu di balik ini yang
hasilnya akan lebih baik daripada yang kamu ekspektasikan, teman-teman. Semesta sebenarnya mau kamu untuk bersabar dalam ujian ini. Ini ujian. Tapi kalaupun kamu berusaha pergi dari dia, itu adalah pilihan. Pilihanmu saat ini adalah bertahan atau pergi. Kalaupun bertahan, hasilnya mungkin semesta akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan kemauanmu di dalam hubungan ini. But kalau kamu untuk memilih untuk pergi dari hubungan ini, banyak hal yang kamu temukan di luar sana, dan kamu akan membebaskan dirimu dari keterikatan-keterikatan yang memang harusnya kamu lepaskan sedari dulu. Itu sih teman-teman. Ya, ini hubungannya sudah jauh melebar sampai ke seksualitas. Kamu ngelihat dia mungkin selalu kasmaran, selalu ngerasa dia ini mungkin ganteng, cantik. Jadi ada energi yang sangat membuat kamu tuh tidak bisa melepaskan dia. Dan dia sebenarnya mungkin juga nggak bisa melepaskan kamu karena ada asas pemanfaatkan tadi gitu. Ya, tapi bisa saja memang kalian tuh berjodoh. Jalan kalian hanya saja jalan kalian saat ini mungkin terlalu banyak berliku untuk sampai ke pernikahan itu. Ya, sekarang kalian mungkin perlu membuka diri kalian, membuka mata kalian. Apakah hal ini perlu kalian lanjutkan atau tidak? Ya, apakah perasaan dia terhadap dirimu ini benar-benar tulus atau tidak? Apakah kamu ngerasa dimanfaatkan ini adalah hal yang perlu kamu lakukan di dalam hidup atau tidak? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah harus kamu buat, dan kamu ambil keputusan berdasarkan keinginanmu sendiri. Tapi kalau dilihat dari The Three of Cups, jembatan antara kamu dan dia, ya memang at the end of the day ya bisa aja kamu memiliki dia, tapi versi-versi yang kamu inginkan di dalam hidup dia itu nggak sesuai dengan yang kamu mau. Jadi kamu akan melihat kekurangannya nanti pada saat dia sudah menginginkan kamu, dan kamu akan ngerasa, aku nggak, kayaknya salah hidup dengan seseorang gitu. So kalau memang mau diselesaikan, selesaikan dari sekarang daripada ini terlalu jauh. Kalau kalian mau bertahan, silahkan nikmati lagi perjalanan-perjalanan spiritualnya, dan aku yakin hubungan kalian akan ada kejelasan. Tapi lagi-lagi Nine of Swords di sini, aku ngerasa kalian tuh saat ini mungkin kamu tuh depresi memikirkan hal ini aja. Nah, semesta mau kamu untuk tidak depresi, tidak usah memikirkan dia, fokus ke dalam hidupmu aja. Dan kamu butuh banget second chance, memberikan dirimu kesempatan kedua untuk bertumbuh lagi. Mau kamu lepaskan dia, silahkan. Kamu mau bertahan untuk dia, silahkan. But the end of the day, hidupmu yang mengatur adalah dirimu. Hubungan ini mungkin ilusi buat hidupmu, atau bahkan ini adalah pembelajaran dari semesta buat hidupmu. Oke, teman-teman. Complicated. Ini adalah karmic relationship, dan aku yakin kamu dimanfaatkan oleh dia. Bukalah matamu sekarang. Ya, kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Pembacaan ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi. Jangan lupa kalau mau konsultasi sama aku, kalian bisa klik link yang ada di description box. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye bye from now.